Hari ini kita memasuki pertemuan kedua. Bahan kajian kita hari ini adalah mengenai teori semiotika dari tokoh Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Yang pertama, teori semiotika Ferdinand de Saussure. Teori Ferdinand de Saussure ini berlandaskan dari teori bahasa atau dari ilmu bahasa. Teori Ferdinand de Saussure ini yaitu teori dikotomi yang ditandai dengan istilah signifir dan signifit. Signifir adalah penanda dan signifit adalah petanda. Signifir, penanda, adalah bentuk atau wujud, sedangkan signifir adalah petanda, yaitu makna. Dalam bentuk komunikasi, seseorang menggunakan tanda untuk mengirim makna tentang objek dan orang lain akan menginterpretasikan tanda itu. Maksud dari Ferdinand de Saussure ini adalah tanda itu terdiri atas dua, yaitu penanda dan petanda. Antara penanda dengan petanda terdapat hubungan langsung, yang artinya setiap benda yang ditandai itu kemudian kita memberikan tanda, itu merupakan sebuah makna. Misalnya, kenapa kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah tangan? Nah, tangan dengan organ tubuh yang terdapat pada tubuh manusia, kita menyebutkannya itu adalah tangan. Selanjutnya, menurut Saussure, objek disebut sebagai referen. Contohnya, ketika orang menyebut kata anjing, anjing ini adalah sebagai signifir dengan nada mengupat, maka hal tersebut merupakan tanda kesialan atau mengupat yang disebut dengan signifit. Signifirnya adalah anjing dan maknanya itu adalah signifit, yaitu mengupat. Signifir dan signifit adalah satu kesatuan dan tak dapat dipisahkan. Ini menurut teori Ferdinand de Saussure. Selanjutnya, menurut teori Charles Sanders Peirce. Teori Charles Sanders Peirce ini berlandaskan logika. Menurutnya, semiotika itu didasarkan atas logika. Hubungan antara tanda dengan objek itu bukanlah hubungan langsung, yang menurut Saussure itu adalah hubungan langsung. Teori Charles Sanders Peirce ini yaitu yang ditandai dengan ada interpretan, ada thing, ada objek. Interpretan ini adalah ciri-ciri yang terdapat pada objek yang ditandai. Contohnya, di sini objeknya adalah sebagai kucing. Kita katakan ini adalah kucing. Nah, Sing ini adalah bentuk atau sosok kucing itu sendiri. Nah, bentuk atau sosok kucing ini sendiri ada di dalam pikiran kita. Sebelum kita mengatakan bahwa itu kucing, objeknya kucing sudah ada di dalam kepala kita atau dalam pikiran kita bagaimana sosok kucing itu sendiri. Jika hal tersebut belum ada di dalam kepala kita, maka kita tidak bisa memaknai kata kucing itu seperti apa. Selanjutnya, tanda menurut teori Charles Sanders Peirce yaitu terdapat hubungan triadik. Hubungan triadik seperti yang saya jelaskan tadi ya seperti ini, yaitu ada hubungan segitiga, ada interpretan, thing, dan objek. Nah, hubungan triadik ini ground, objek, dan interpretan. Ground adalah tanda untuk menginterpretasikan objek. Objek adalah sesuatu yang diinterpretasi oleh ground. Interpretan adalah pemaknaan oleh logika. Nah, interpretan ini apa? Interpretan inilah yang ada di dalam pikiran kita atau yang ada di dalam
kepala kita gitu, yang kita maknai. Apa itu ground, kemudian apa objeknya. Selanjutnya, tanda dikaitkan dengan ground terdiri atas qualisign, sinsign, dan legisign. Qualisign adalah kualitas yang ada pada tanda, contoh lemah, lembut, kasar, bahagia, senang, itu adalah tanda yang berhubungan dengan kualitas. Yang kedua, sinsai. Sinsai, eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda. Contoh, kata keruh, air sungai keruh menandakan ada hujan di hulu. Itu sebuah eksistensi. Dan itu tidak harus selalu air sungai itu keruh. Bisa jadi suatu waktu-waktu air sungai itu jernih. Kemudian legisign ini berhubungan dengan norma yang dikandung oleh tanda. Contohnya, rambu-rambu lalu lintas menandakan hal-hal yang boleh dengan yang tidak boleh dilakukan di jalan saat berkendara. Misalnya, lampu merah itu adalah pertanda untuk kita harus berhenti dan tidak boleh melaju. Sedangkan lampu hijau itu adalah tanda untuk kita terus melaju dan tidak boleh berhenti. Nah, tanda ini berhubungan dengan legisign. Selanjutnya, tanda berdasarkan objeknya. Ada 3, ada ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda hubungan antara penanda dengan petanda bersifat kesamaan bentuk atau ciri-ciri tertentu. Contoh, ikon, misalnya foto seseorang dengan orangnya itu adalah ikon dari orang itu. Foto adalah ikon dari orangnya. Kemudian indeks, yaitu hubungan antara penanda dan petanda bersifat sebab akibat. Ada hubungan sebab akibat. Contohnya adalah asap menandakan adanya api. Itu hubungan sebab akibat. Yang ketiga, simbol. Hubungan antara penanda dan petanda bersifat arbitrer. Arbitrer artinya adalah mana suka, berdasarkan konvensi masyarakat. Contohnya yaitu bahasa. Kenapa kita menamakan sosok binatang yang tadi kucing kita contohkan? Dalam bahasa Indonesia itu namanya kucing, sementara dalam bahasa Inggris itu namanya cat. Nah, kenapa ini bisa berbeda? Itu berdasarkan konvensi masyarakatnya. Nah, itulah penjelasan teori dari Ferdinand de Saussure dan teori semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Sekian dan terima kasih. Merah itu artinya jangan bergerak, jangan melajulah. Lampu hijau artinya jangan melaju.